Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tes hemoglobin dengan cara salin. Di mana kami sendiri menganggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Kapten Olesa Kurnia, dan rekan saya, Nia Ramadanti. Untuk tujuan dari tes hemoglobin cara sahli yaitu untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam gram per dl. Kemudian dasar teorinya sendiri yaitu darah merupakan cairan yang sangat diperlukan oleh tubuh yang bersirkulasi dalam jantung dan pembuluh darah. Tirani pada tahun 2018. Darah memiliki beberapa fungsi di dalam tubuh, yaitu sebagai alat transport oksigen yang diambil dari paru-paru untuk dibawa ke seluruh tubuh kemudian sebagai alat transport bahan buangan dari jaringan ke alat-alat ekskresi seperti paru-paru, ginjal, kulit, serta hati. Kemudian akan diteruskan ke empedu dan akan menjadi tinja serta sebagai alat transport antar jaringan dari bahan-bahan yang diperlukan oleh suatu jaringan lain. Kasrianti pada tahun 2021. Nah, hemoglobin sendiri itu merupakan protein yang kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Warna merah pada darah itu disebabkan karena adanya kandungan hemoglobin yang terdiri dari protein, globin, dan hem. Hemoglobin di dalam darah itu berfungsi untuk membawa oksigen dan karbon dioksida ke paru-paru dan jaringan. Itu menurut Nurbaya dan kawan-kawan pada tahun 2019. Untuk nilai normal hemoglobin itu tergantung dari umur pasien, yaitu yang A, bayi baru lahir berkisar antara 17 sampai 22 gram per dl, kemudian B, umur 1 minggu berkisar antara 15 sampai 20 gram per dl, dan C, umur 1 bulan berkisar antara 15 sampai 15 gram per dl, kemudian D, anak-anak berkisar antara 11 sampai 13 gram per dl, kemudian E, lelaki dewasa berkisar antara 14 sampai 18 gram per dl, kemudian F, perempuan dewasa berkisar antara 12 sampai 16 gram per dl, kemudian J, lelaki tua berkisar antara 12,4 sampai 14,9 gram per dl, kemudian yang terakhir yaitu perempuan tua berkisar antara 11,7 sampai 13,8 gram per dl. Itu menurut Situmorang pada tahun 2021. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi dari kadar hemoglobin seseorang? Yang pertama ada pendarahan. Nah, kenapa pendarahan di sini itu dapat mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Hal ini dikarenakan jika terjadi pendarahan kronis, maka yang terjadi pada tubuh dapat menyebabkan seseorang kehilangan sel darah merah secara perlahan-lahan, atau biasa kita sebut dengan penyakit anemia. Dalam sel darah merah memiliki sedikit kandungan hemoglobin, sehingga jika terjadi adanya pendarahan, maka dapat menyebabkan anemia tadi. Penyakit yang dapat menyebabkan seseorang berisiko terdiagnosa anemia itu diantaranya yaitu hemoroid, gastritis, ulkus lambung, kanker kolon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, konsumsi zat besi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya zat besi merupakan jenis mineral yang dibutuhkan sum-sum tulang saat memproduksi hemoglobin dalam darah. Anemia dapat terjadi ketika rendahnya asupan zat besi seseorang di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada menstruasi. Wanita pada umumnya secara alami akan mengalami kejadian menstruasi tiap bulannya. Namun, apabila wanita saat menstruasi mengeluarkan darah yang sangat banyak, maka akan beresiko mengalami anemia. Itu menurut Tasalim pada tahun 2021. Kemudian aktivitas fisik. Nah, kenapa aktivitas fisik dapat mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Hal ini dikarenakan saat melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga, akan terjadi peningkatan aktivitas metabolik yang tinggi. Asam yang diproduksi berupa ion hidrogen dan asam laktat akan semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan pH. Afinitas antara oksigen dan hemoglobin akan menurun apabila pH rendah. Apabila afinitas dari antara oksigen dan hemoglobin menurun, maka hemoglobin akan melepas lebih banyak oksigen sehingga meningkatkan pengiriman oksigen ke otot. Sebagai bentuk dari adaptasi tubuh terhadap aktivitas intensitas sedang sampai berat yang dilakukan, dapat terjadi perubahan pada volume plasma darah, di mana volume plasma akan menurun dan akan membuat kadar hemoglobin dalam darah
terlihat meningkat. Selain itu, saat melakukan aktivitas intensitas sedang sampai berat, tubuh akan membutuhkan oksigen lebih banyak. Untuk mengkompensasi kebutuhan oksigen, tubuh akan melakukan eritropoiesis yang juga akan membuat kadar hemoglobin meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu jenis kelamin. Menurut penelitian, anak laki-laki kemungkinan lahir dengan sumber zat besi yang lebih kecil karena rata-rata berat lahir lebih besar, atau mungkin bayi laki-laki lebih besar atau lebih banyak mengalami infeksi dibandingkan anak perempuan. Menurut penelitian Damelov dan kawan-kawan, beliau menyimpulkan bahwasanya bayi laki-laki jauh lebih tinggi berisiko kekurangan zat besi. Ramin Tabibi pada tahun 2007. Kemudian, untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah, maka diperlukan pemeriksaan hemoglobin. Yusniati pada tahun 2019. Pada saat melakukan pemeriksaan, maka dibutuhkan suatu metode untuk mengetahui kadar hemoglobin seseorang. Salah satu metode yang dapat kita gunakan yaitu metode Sahli. Metode Sahli merupakan metode yang menggunakan teknik kimia dengan cara membandingkan senyawa air secara visual terhadap standar gelas warna yang mengalami perubahan, di mana prinsip kerja dari metode Sahli adalah berdasarkan warna yang terjadi akibat perubahan hemoglobin menjadi asam hematin karena adanya HCl 0,1 N, itu menurut Usman dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sedangkan urut alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama alat. Nah, yang pertama itu ada komparator, kemudian yang kedua ada tabung Sahli, kemudian yang ketiga ada pipet tetes, keempat pipet Sahli, kemudian yang terakhir ada batang pengadu. Sedangkan untuk bahannya sendiri itu kita memerlukan ACL 0,1 N, sampel darah, Aquades, dan tisu. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nia, dipersilahkan. Oh, baiklah, terima kasih kepada Kaprian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli. Yang pertama yaitu kita memasukkan HCl 0,1 N ke dalam tabung pengencer sampai tandanya itu mencapai 2 gram per desiliter. Kemudian kita mengisap darah kapiler dengan pipet hemoglobin tersebut sampai tandanya itu mencapai 20 mikrolet seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian kita hapus darah yang melekat pada sebelah luar dari ujung pipet agar pipet tersebut bersih. Langkah kerja yang keempat yaitu kita alirkan darah dari pipet ke dalam dasar tabung pengencer. Kemudian kita mencatat waktu pada saat darah tersebut dicampurkan ke dalam HCl. Langkah yang keenam yaitu kita tambahkan Aquades tetes demi tetes sambil mengaduk isi tabung sampai diperoleh warna isi tabung sama dengan warna standar yang ada pada komparator warna. Kemudian kita menyamakan warna larutan dengan warna pada gelas standar atau pada komparator. Ini merupakan hasil pengamatan yang telah kami peroleh melalui pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli yang dilaksanakan di laboratorium, di mana kadar hemoglobin Sahli dalam darah sesuai dengan praktikum yang telah dilaksanakan yaitu didapatkan hasil 14 gram per desiliter, di mana sampel darah yang digunakan pada saat itu adalah sampel darah perempuan dewasa. Untuk pembahasannya yaitu praktikum mengenai pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Hewan Universitas Negeri Padang. Pemeriksaan hemoglobin ini dia memiliki peran yang sangat penting untuk mendiagnosa sebuah penyakit serta menjaga bentuk sel darah yang bikonkav. Kemudian pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli ini bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam gram per desiliter. Adapun prinsip kerja dari pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli adalah berdasarkan pada warna yang terjadi akibat perubahan dari hemoglobin menjadi asam hematin karena adanya HCl 0,1 N. Kemudian pada metode Sahli, hemoglobin ini dihidrolisis dengan HCl menjadi globin ferrohem. Kemudian ferrohem oleh oksigen yang ada di udara akan dioksidasi menjadi ferrohem yang akan segera bereaksi dengan ion Cl membentuk ferrihem klorid yang juga disebut dengan hematin atau asam hematin yang berwarna coklat. Kemudian warna yang terbentuk ini kemudian akan dibandingkan dengan warna standar
hanya pada saat menggunakan mata telanjang. Ini memudahkan untuk perbandingan warna standar, maka dibuatlah secara konstan. Yang kemudian diubah adalah warna Hemin yang terbentuk. Nah, perubahan warna Hemin tersebut dibuat dengan cara pengenceran sedemikian rupa sehingga warnanya sama dengan warna yang ada pada standar warna. Untuk kesimpulannya yaitu pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli ini dia bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam gram per desiliter. Adapun prinsip kerjanya yaitu berdasarkan pada warna yang terjadi akibat adanya perubahan hemoglobin menjadi asam hematin karena adanya HCl 0,1N tadi. Nah, kadar hemoglobin yang diperiksa menggunakan metode Sahli yaitu 14 gram per desiliter untuk sampel darah perempuan dewasa sehingga dikategorikan ke dalam kadar hemoglobin normal karena perempuan dewasa dia memiliki kadar hemoglobin berkisar antara 12 sampai dengan 16 gram per desiliter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.